Kufra. Dari Eko kan mereka udah ngambil Kaja dan juga Yuzong. Karena fleksibel sih Kaja, masih bisa di jungle juga. Iya juga sih Kaja jungler ya. Ya tadi Oke. Valentino aja jungle ada Akai kan. Jadi Bener juga sih. flex banget, tapi nggak takut loh. Sempat Gila. kepikiran Beatrix, tapi jujur kayak reward manipulation itu akan nge-trigger spell Beatrix. Mereka kalau gitu bawa clean aja. Oh tapi Brody ternyata Brody yang the diamankan untuk efek sisi stun bersama dengan Fredrin di sini. Kenapa Brody? Jawabannya adalah karena ada 3 hero melee. Oke. Itu bikin Brody lebih enak lagi. Betul. Dia punya defensif juga, jadi nggak bisa diinitiate sama Chow secara mudah. Buy one sama Link juga bisa nantinya. Tapi last pick nih, ini harus magic damage. Kalau enggak, nanti semua tim dari Eko bikin api Kadita, kuras. bawa Kadita kalau aku bilang. Kadita Kadita terus menarik. ini bisa dibilang belakangnya nih pok aja nih si Eve sama Brody-nya. Kadita or Xavier sih. Xavier ya. Xavier or Parsia. Karena dia Parsia sih bisa aku. langsung poking damage kayak contoh Parsia, Kalau Fitter men- Ice Strike. Kalau menurut aku Xavier terlalu beresiko karena ini banyak kan dive nih. Emang Udah jadi udah coach coach. aja deh. Iya deh Jadi udah. coach aja. Nggak, karena memang dia butuh Xavier banget buat ngepok bagian belakang. Contoh kayak Brody. Brody Iya dan sih. juga Yves. Tapi masalahnya posisi dia nggak baik-baik aja loh. Ini Untuk mid-nya? kebanyakan dive loh dari Hildanya, dari Chow-nya. Sementara ya paling dia bisa nempel sama Beatrix. Oke ya, kalau untuk konsepnya sebenarnya ya, pick Xavier-nya dia cukup pede. Kenapa? Karena mid lane dari lawannya nanti itu akan sibuk buat ngecover jungle yang Si dirusuin Eve sama ya? Hilda. Hmm. Nah, Yves-nya ini mau nggak mau harus clear cepet dan dia bantu ke jungle dia sendiri. Nah, di situ Xavier bisa farming. Ya, tapi kalau memang rotasi dari haknya kebaca, harusnya dia tahu nih yang jungle dirusuh dibantuin sama jungle sama roamer aja. Jadi mid-nya nggak usah turun. Nah, kalau mid-nya ikut turun juga, berarti konsepnya hak udah jalan. Wah, oke lah kalau gitu udah banyak banget konsep yang mungkin terjadi. Udah kegambaran ya di otak ya. Iya. Jadi kita lihat aja nih Nevin seperti Siap. apa untuk Best of Fun series kita. Antara tim Filipina dan juga tim Malaysia. Eko melawan tim Hak. Jadi mana tim Hak mereka punya potensi yang luar biasa untuk mendapatkan game ini dengan permainan yang bisa dibilang draft yang udah mulai kelihatan beda banget dari tim Hak. Draft mereka juga udah mulai solid. Sekarang Xavier sebagai last picknya tentunya dengan Downing Light yang mungkin tadi udah dibilang juga sama Lim ya. Yap. Ini yang bisa ngepok ke area backline ya. Iya, dan dengan skor 2 sama mestinya pressure-nya akan cukup berbeda dan ngelihat juga drafting dari Eko yang udah mulai kembali mungkin ke posisi nyaman mereka kali ini dengan adanya Eve dari seorang Sanji yang bakal head to head dengan seorang Xavier. Ada sedikit perbedaan juga ketika efek slowing dari seorang Eve itu emang berimpact lebih besar dibandingkan Mystic Field yang dimiliki oleh seorang Man, tapi kita bakal lihat seperti apa eksekusinya karena di area top lane saja udah ada pressure yang benar-benar terasa menuju ke arah seorang Panda di bagian bawah juga untuk Benny Cutie yang harus menghadapi 2 pemain sekaligus. Iya. Min adaptasi banget. Dia ngelihat oke Fredrin nggak bisa dirusuh. Ya udah dia haras Benny Kitty habis-habisan. Dan dia maksa Yawinya itu untuk nge-cover di arah gold lane sehingga midnya nggak bisa di-press. Ini yang mau bilang dia jadi observer aja, ngecek aja nih, kasih informasi kalau Yawinya di area bawah. Sementara Sanji juga bakal coba untuk menahan dengan memberikan sedikit damage ke arah seorang Min. Dan lagi-lagi yang Lim Koco bilang prioritasnya Min sekarang udah bukan rusuh ke arah jungle-nya karena Fredrin udah gak bisa dirusuh. Tapi lebih ngefokusin gimana Benny Kitty ini bisa di pick off di awal. Dan dengan adanya pertukaran laning juga ya antara seorang Chow dari seorang Lola dan juga Panda dengan Beatrix-nya ini bakal lagi-lagi berpengaruh seperti tadi yang udah dibahas oleh Lim Kochul, tapi udah terlihat juga terpusat di area top lane. Banyak banget player yang udah mulai bersiap-siap karena memang Turtle Camp by UBS Gold sudah mulai muncul. Ya, sementara kali ini dari Sanford bakal coba nahan di area atasnya Min. Ini kalau 1v1 sama Min, ini kayaknya nggak bakal kelar-kelar sih. Tapi Panda sudah mengambil inisiasi, tapi ternyata di area jungle-nya ternyata cukup ramai. Tapi ternyata Gary masih bisa menahan dengan satu buah Tempest of Blade tentunya. Dan berhasil untuk mendapatkan purple yang sudah mulai diacak-acak oleh Iko tadi. Dan inisiasinya terhitung gagal sebenarnya dari Eko. Karena kali ini tim Hak mereka pun mencoba untuk nge-secure ke area dari turtle objektifnya terlebih dahulu. Sementara Sanford bakal ngincer nih ke arah seorang Panda, memaksa Minnya mau nggak suka harus nge-cover Panda, tapi Panda masih bisa survive mundur terlebih dahulu. Sementara Min? Sanford bakal coba dipukul mundur oleh seorang Min, dan kali ini Yawi mencoba untuk mengcover seorang Sanford. Pemilihan yang bakal bisa bilang ini bagus banget targeting dari Sanford.
dia tahu minnya di situ, Yap. pandanya free di area atas, dia langsung buka Black Dragon Form, maksa minnya mau nggak mau harus nge-cover si Panda. Iya, dan jujur dari Eko sendiri sebenarnya inisiasi yang coba mereka rencanakan untuk langsung ngeharas ke area purple buff udah bagus. Cuman sayangnya Gary masih dengan Tempest of Blade-nya yang begitu kuat juga di sana. Tapi kali ini di bagian bottom lane, Rumor Breaker langsung dibuka juga dalam ancaman. Tapi Yawi akan mencoba untuk melarikan dirinya. Dan first blood berhasil diamankan dengan Downing Light yang dibuka. Dan ini dia dari seorang Gary, Tempest of Blade yang menuju ke arah seorang Medic Beauty. Hilang sudah dua pemain dari Eko tapi dibalaskan langsung ketika Gary-nya gak bisa selamat dari gempuran yang ada. Itu aku nggak salah lihat kan. Blunder. Itu entah kenapa Yawinya Divine Judgment-nya nariknya ke area turret dari tim Hak. Miss mekanik itu. Mungkin kali ya, tapi Sanji di-fog oleh seorang Min kali ini. Dan bahkan ngebuat seorang Min harus mundur, Sanji harus mundur terlebih dahulu. Dan Yawi kali bakal coba untuk menahan. Dan kali ini Man bakal coba untuk memberikan cover yang sangat amat baik dari area backline ya. Dan Kartizi berhasil untuk dapetin purple ya dari seorang Gary. Downing Light pas banget tadi. Sanjinya bener-bener pulang sih. Langsung dipulangin ke base. Karena Downing Light-nya tahu banget tadi posisinya masih ke expose. Jadi timing pakainya juga pas. Cuman ini entah kenapa Eko udah mulai mirip lah sama di game pertama, game keduanya. Gerakannya udah mulai berani dan kelihatan lah dari segi goldnya yang tadi game ketiga, game keempat didominasi terus-terusan sama tim Hak. Sementara sekarang Eko udah megang kendali lagi walaupun ditabrak terus sama Hilda. Apa tadi sebenarnya dari si Yawi itu mau nahan ya? Biar yang ditarik itu nggak bisa nge-backup, nggak bisa nge-cover. Ngebantu di area bawahnya. Yang tadi Tifa tadi loh, Lim. Itu miss mekanik sih. Tapi masalahnya dia juga tumbang kan jadinya gara-gara itu. Iya, Karena Gary masih punya Tempest of Blade. Ya. Intinya miss mekanik sih. Nah, itu sangat disayangkan sih buat Eko Nevin. Oke, dan untuk saat ini juga dari Eko akan langsung menuju ke area turtle, pertukaran atau trade. Coba dilakukan oleh tim Hak pastinya di area top lane karena udah padat banget terlihat sedari tadi setup yang udah mereka buat. Tambah lagi ada 2 damage dealer terbesar, ada Xavier dan juga Panda. Tapi pertukaran tentu saja akan dilakukan juga oleh Eko Philippines. Bottom outer turretnya bisa diamankan dengan begitu mudahnya dan mereka akan langsung bergeser ke area mid lane. Ada seorang Carl Tuzi yang mencoba untuk memberikan gangguan saja tapi belum ada sebuah fight yang kita nanti-nantikan, Lim. Oh, ini sebenarnya kalau dari emblem juga cooldown reduction ya, berarti dari Hilda sendiri nih, dari Min. Jadi pastinya skill-skillnya tuh ready terus, apalagi yang paling penting adalah efek dari larinya. Iya, tapi kali ini terkena surprise dari seorang Min yang ditarik dengan Divine Judgment. Dan bahkan satu buah tanpa soblet dari seorang Gary mencoba untuk memberikan poke damage ke arah pemain-pemain dari Eko. Namun tidak akan ada yang tumbang dari Eko. Dan Min mau tidak mau menjadi korban dengan adanya satu buah inisiasi yang dibuka oleh seorang Yawi tadi. Dan untuk saat ini mereka kayaknya bakal coba untuk memberikan sedikit pressure tambahan untuk outer mid turretnya dan lihat The Way of Dragon yang langsung di cancel begitu saja. Lola mengetahui resiko yang begitu besar kayaknya nggak bisa di all in terlebih dahulu, apalagi nggak ada backupan damage yang terlihat sejauh ini. Dan Gary akan mencoba untuk melakukan pertukaran lagi dan lagi di bagian bottom lane-nya, namun harus tetap berhati-hati ketika udah ada trap yang akan dilakukan Cimomol. Tapi Yawi bakal coba untuk menzoning pergerakan dari seorang Gary, masih punya Vince Voice untuk mundur. Gary tidak berhasil untuk di pick off, tidak berhasil untuk dipanis oleh pemain-pemain dari Eko. Namun tadi ada satu kill ya ke arah seorang Panda tadi di area atas. Dari Kaltizi tadi. Iya, Freddy ini solo kill ke arah Beatrix. Oke, tapi sementara ini Eko sepertinya sesuai yang Lim udah bilang, ini udah jadi apa ya, bisa dibilang Eko yang balik lagi ke game pertama dan game keduanya, terkena stun dari seorang Min, namun bukan target yang diinginkan oleh Eko untuk ditumbangkan. Tapi Lola juga melihat tentunya ada Sanford yang berhasil untuk setidaknya ya mencoba untuk menjaga laning terlebih dahulu di area atas kali ini. Sementara The Way of Dragon mulai dibuka oleh seorang Lola dan bahkan Gary ngebuka satu border. Tapi Defy yang baik dari seorang Sanford. Dibalikin keadaannya kali ini, tapi Gary tidak akan membiarkan harapan itu terjadi. Tapi Lola masih bisa survive, masih ada shield juga dari shootball-nya untuk bertahan. Sanji mencoba untuk mengejar dan Gary akan menjadi pemain pertama yang tumbang. Tapi kali ini Lola mencoba untuk menahan. Sanji bakal coba untuk tarik ulur aja. Tapi gocekannya lihat. Double kill berhasil diamankan kali ini oleh seorang Sanji. What a nice move and what a nice
miscommunication juga pastinya ketika dari seorang Sunford sih yang benar-benar menjadi playmaker. Dia bisa ngebalikin keadaannya, dia bisa mengusir dua pemain lainnya. Tapi untuk saat ini Yawi dalam ancaman besar ketika seorang Min akan mencoba memberikan pressure. Dan Downing Light yang udah terasa sakitnya baru di menit yang ke-8 tapi impactnya udah benar-benar terlihat. Iya, dan tadi flicker yang dibuka ternyata nggak bisa berhasil untuk mendapatkan satu pemain. Tapi Wow. kali ini Zizi bakal coba diarah ke dia. Pressure-nya kena karena seorang namun Mannya nggak tumbang. Tapi kali ini lihat Sanji lagi-lagi menjadi pemain yang mengubah segalanya menjadi lebih indah untuk Eko. Yang dimana pemain yang harusnya masih bisa survive tadi Man coba untuk recall namun ternyata ditahan dan bahkan mempupuskan harapan dari seorang Man untuk stay alive. Iya, ini Sanji benar-benar jadi eksekutor sih, dan aku suka banget vibes-nya dimana dari Eko seperti biasa ya, mereka nggak terlalu rusuh, mereka nggak terlalu gimana-gimana banget temponya diturunin, tapi ketika udah ada momen pasti mereka juga udah pasti mendapatkan eliminasi seperti di game yang pertama dan game yang kedua, Lim. Cuman PR satu ya, hati-hati nih sama split pushnya tim Hak nanti. Ini Iya. cowoknya cowok damage loh. Sorry match ya. Jadi harus berhati-hati dengan potensi seperti itu. Tapi Man kembali dicicil. Dan Oh, Benny betul. Cutie mulai datang. Dengan terapan memori kali ini. Satu buah Wave Dragon Connect dari seorang Lola. Namun flicker langsung digunakan oleh seorang Lola untuk mundur. Karena tidak ada follow up yang bisa dilakukan oleh tim Hak kali ini. Iya, terlalu jauh. Damage dealernya juga tadi hanya ada seorang Panda aja yang standby di area tersebut. Mannya baru aja ditumbangkan dan kali ini Rainernya nggak connect ke arah siapapun menjadi satu kerugian. Karena di sisi lain Kartusi juga mendapatkan solo kill lagi untuk di area bottom lane. Kesempatan besar terbuka lebar dan masih ada harapan memang dari seorang Gary untuk melakukan split pushnya. Tapi dari tim Hak harus kehilangan lagi nampaknya untuk inner turret di area top lane. Buset, Iya. ini 3 inner turret loh yang ditumbangin. Dan ini dominasi banget dari Eko. Ini game kelima bukan Eko Express, ini Eko marah-marah. Ya, karena di game ketiga, di game keempat mereka kehilangan jati dirinya. Tapi di game kelima mulai kembali nih dengan konsep tank jungle kembali. Dengan konsep high ground hero long range dari Sanji kembali digunakan. Initiate tetap ada di Yawi. Walaupun ada beberapa miss mekanik yang terjadi entah kenapa oleh Yawi. Tapi intinya konsep semuanya masih sama, cuman karinya diganti Brody. That's it. Itu yang dibutuhkan Eko. Masih dengan positioning yang sama. Masih dengan makro micro play juga yang sama dari seorang Benny Cutie. Meskipun dari karinya 3 game benar-benar di ban begitu saja. Tapi Min ini bakal dikejar sama 3 pemain dari Eko. Dan bahkan Sunford. Wah. Itu Oke. kalau Dragon Bukan sus itu. Tail-nya maju dikit lagi tuh. Tamat dia. Tamat kayaknya tuh ya. Soalnya di belakangnya udah 3 orang yang siap jepit. Iya, gitu. udah di zoning. Masih ada waktu yang menyelamatkan ternyata ya untuk seorang Gary. Dan untuk saat ini Lordnya udah mulai hadir di area mid lane. Dan juga 5 pemain dari Eko Philippines tentunya udah mulai bersiap-siap setup yang udah mereka buat. Memang ada seorang Lola di bagian top lane, tapi entah 4 lawan 5 ini bakal menjadi bahaya besar si Momo. Oh no, yang kena culik adalah Man kali ini. Dan bahkan dari Lordnya udah mulai masuk ke area base dari tim Hak. Sementara pemain-pemain dari Eko Philippines banyak connect karena seorang Min. Dan kali ini lihat bakal coba ditahan terlebih dahulu Lola di area depannya, namun ternyata Gary tumbang. Dan bahkan Base-nya. pemain-pemain dari Eko mereka menolak untuk turun ke lower bracket dan berhasil untuk mendapatkan 3-2. Tim Malaysia kita juara dari tim Malaysia berhasil diturunkan ke lower bracket. Congratulations untuk Eko Philippines 3-2. Seluruh fasilitas mereka gunakan kali ini. Dan benar-benar ini game yang luar biasa banget.